Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariful Rahman dengan NIM 2207386. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas besar UAS statistik dengan mata kuliah statistik dengan bahasa pengampu bencana. Langsung saja kita ke soalnya. Eh, Studi kasus. Dua perlakuan yang berbeda diberikan kepada material X untuk mendapatkan tingkat kekuatan tertentu uji kekuatan material menggunakan uji tarik. Peneliti ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan kekuatan antara perlakuan yang berbeda. Data yang diperoleh dalam satuan megapascal ditampilkan pada tabel di samping. Tabel ini memiliki data sebanyak 30 data atau 30 ujian. Instruksi Anda diminta untuk mengambil data sebanyak digit pertama dan digit terakhir NIM. Di sini saya memiliki NIM 2207386, maka data yang akan saya ambil sebanyak 26. Itu 2 di pertama dan 6 di terakhir. Nomor 2, lakukan analisis statistik untuk mengetahui apakah kekuatan produk ini berbeda dan menggunakan 5%. Nomor 3, jika kekuatan material yang diharapkan adalah 240 megapascal, ujilah pada tingkat kepercayaan 90%. Dengan A, kekuatan material dengan perlakuan A lebih besar dari target yang diharapkan. B, kekuatan material dengan perlakuan B lebih besar dari target yang diharapkan. Lalu yang nomor 4, presentasikan studi kasus ini dan rekam presentasi tersebut dengan cara A, jadikan bahan presentasi sebagai latar belakang video seperti yang telah saya lakukan. B, tampilkan gambar presentasi yang sedang dibicarakan di layar. Yang C, upload ke channel YouTube. Yang kelima, submit link YouTube video tersebut ditempatkan yang disediakan. Baik, langsung saja untuk penyelesaiannya. Yang pertama itu data yang didapatkan. Data saya ada sebanyak 26 yang bisa kita lihat di layar. 26 data. Dengan kekuatan material A itu dengan totalnya 6.317 dan total kekuatan material B sebanyak 7.153. Yang kedua, itu membuktikan apakah terdapat perbedaan kekuatan antara material A dan material B dengan tingkat sig- signifikansinya yaitu 5%. Kita dapat menggunakan uji two sampel. Yang pertama itu hipotesisnya H0 H0 tidak ada perbedaan signifikan antara kekuatan material A dan B setelah melakukan tes. Hanya itu terdapat perbedaan signifikan antara kekuatan material A dan material B setelah melakukan tes. Dengan N-nya atau jumlah datanya itu 26 dan tingkat signifikansinya itu 5%. Dengan dengan menentukan dengan rumusnya DF sama dengan jumlah data dikurang 1. Maka data saya 26 dikurang dengan 1 jadinya 25. Dengan hasil T tabelnya itu 0,02028 Kedua, B, tentukan uji statistik dan rumus. Di sini rumusnya itu T sama dengan eh, rata-rata rata-rata data satu dikurang rata-rata data 2 dibagi eh, standar deviasi dari data satu dan data 2 dikali akar 2 bagi N atau bagi banyak data. Di mana mencari standar deviasi itu akar dibagi akar dikali setengah buka kurung S2 S pangkat 2 data satu plus ditambah S pangkat 2 data 2. Daerah kritisnya itu jika tabel
jika T tabel lebih kecil dari T hitung, maka H0 diterima. Jika T tabel besar dari T hitung, maka H0 ditolak. Yang dimaksud itu jika T tabel ini lebih besar dari T hitung nanti yang kita hitung, maka H0 ini kita bisa terima. Sedangkan jika T tabel itu lebih besar dari T hitung yang nanti kita hitung, maka kita menolak pernyataan dari H0 ini. Lanjut, tentukan rata-rata. Dengan caranya itu total dari kita totalkan kekuatan material ini sebanyak 26 data ini. Setelah kita dapatkan sebanyak ini, lalu kita bagi sebanyak data. Maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 243. Begitu juga dengan kekuatan material B ini, kita jumlahkan mendapatkan total 7153, lalu kita bagi dengan 26. Dan kita mendapatkan hasil sebanyak 275. Lalu kita kurangkan rata-rata 1 dengan rata-rata 2, kita kurangkan kekuatan material A dikurang material B. Kita mendapatkan hasil min 32. Lanjut, masuk ke tentukan dengan mencari T hitungnya. Di sini dengan rumus standar deviasi yang kekuatan A itu dengan rumusnya seperti ini. S kedua merupakan hasil ini. Dan untuk material kekuatan B ini dengan mendapatkan hasil 1974,91. Dan digabungkan ke dalam rumus ini itu setengah akar setengah buka kurung hasil dari ini 1012,84 ditambah dengan 1974,91. Kita tambahkan lalu mendapatkan hasil itu 38,6506. Masuk ke rumus hitungnya itu rata-rata kekuatan A dikurang rata-rata kekuatan B. Dibagi dengan hasil dari standar deviasi tadi dikali dengan akar 2 dibagi jumlah data. Maka didapatkan hasilnya min 0,2353. Lalu tabelnya ditentukan tabelnya itu standar signifikasinya itu 5%. Kita jadikan ke bentuk bilangan menjadi 0,05. Masuk ke DF-nya itu 26 N dikurang 1 atau jumlah datanya dikurang 1 sama dengan 26 dikurang 1. Dan hasilnya 25. Masuk dengan tabel, kita bisa ngeceknya di tabel statistik. Maka kita mendapatkan tabel itu sebesar 1,708. Lalu kita bisa mengambil keputusannya itu T hitungnya sebesar 0,2353 dan T tabelnya sebesar 1,708. Maka kita bisa mengambil keputusan itu T tabel lebih besar dari T hitung. Jadi keputusannya itu kita menolak H0. Maka kesimpulannya itu H0 ditolak karena terdapat perbedaan signifikan antara kekuatan material A dan material B setelah melakukan tes. Itu soal kedua, lanjut ke 3. Untuk menguji apakah kekuatan material A dan material B lebih besar dari target 240 gigapascal pada tingkat kepercayaan 90%. Kita akan melakukan uji satu arah, yaitu on-light test.
dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita harus menentukan hipotesisnya. Hipotesisnya itu H0 kekuatan material kecil dari 240 megapascal. Ini megapascal. Lanjut ke HA-nya atau hipotesis alternatifnya itu kekuatan material lebih besar dari 240 megapascal. Dengan tingkat kepercayaannya 90%, signifikansinya sebesar 5%. Dan di bulat kita masukkan dengan bilangannya itu 0,05. Dengan material A, X-nya itu 14, standar deviasi itu 7,65 7,64853 dengan jumlah datanya 26. Kita masukkan ke rumus di tabelnya itu DF sama dengan N kurang 1. Kita uraikan 26 dikurang 1 sama dengan 25. Lalu kita bisa mendapatkan T hitungnya sebesar min 151. Dengan T tabelnya tadi 1,708. Dengan keputusannya material A T hitung kecil dari T tabel. Dengan kesimpulan kita gagal menolak H0. Kekuatan material A tidak tersignifikan lebih besar dari 240 megapascal. Kita masuk ke material B. Material B X-nya 243, S-nya itu 31,8251 dengan jumlah datanya 26. Masuk ke rumus DF-nya itu N kurang 1 dijabarkan 26 dikurang 1 sama dengan 25. Dapatkan T hitungnya sebesar 0,4745 dan T tabelnya itu 1,708. Dengan kita mengambil kesimpulannya itu keputusan mengambil keputusan material B T hitung lebih besar dari T tabel. Maka kesimpulannya itu tolak H0. Kekuatan material B signifikan lebih besar dari 240 megapascal. Jadi kesimpulannya itu kekuatan material A dengan perlakuan A tidak signifikan lebih besar dari target 240 megapascal. Dan B, kekuatan material dengan perlakuan B signifikan lebih besar dari target 240 megapascal. Baik, hanya itu yang bisa saya presentasikan atau yang sudah saya lakukan pengerjaan tugas besar ini. Apabila ada kata-kata yang kurang sopan atau eh, eh, pengerjaan tugas ini yang salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.